Selamat pagi pemirsa, saya Viera Azahra akan menemani Anda dalam acara Beraksi, Berita Aktual dan Informasi. Pemirsa, hari ini tepatnya tanggal 29 Juni 2024, SMK Bina Informatika sedang mengadakan kegiatan webinar yang bertemakan cara mengatasi anak yang kecanduan bermain games. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan Zoom. Berikut liputan selengkapnya yang akan dipandu oleh Kanita Malila di lokasi. Baik Kanita, bagaimana kondisi di sana? Baik pemirsa, hari ini tepatnya pada SMK Bina Informatika sekitar pukul 10 pagi hingga 12 siang akan dimulai kegiatan webinar oleh para mentor di awal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi cara mengatasi anak yang kecanduan bermain game. Ada 3 topik pembahasan di webinar ini. Yang pertama ialah cara mengatasi kecanduan game pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Hanina Maulida yang berprofesi sebagai CEO Speaknow.id di Psikolog BWCC Bintaro. Yang kedua ialah pengembangan game sebagai penyaluran bakat siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Dewi selaku Kepala Sekolah. Dan yang terakhir ialah peluang kerja pada industri game yang akan disampaikan oleh Bapak M. Al-Muhlisidin yang berprofesi sebagai Program Manager di PT Agate Internasional. Dan webinar ini juga dihadiri oleh Bapak Rizam Nuruzaman sebagai moderator. Pemirsa, untuk mengetahui kegiatan ini lebih dalam, mari kita tanyakan kepada para mentor. Selamat pagi Kak, sebelumnya boleh minta waktunya sebentar? Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman dari SMK Bina Informatika Bintaro, salam kenal. Aku Kak Nina atau biasa Hanina Maulida. Disapanya Kak Nina, aku adalah psikolog dan CEO dari Speak Up Now. Nah, jadi aku sehari-hari jadi psikolog, kemudian prakteknya di BWCC Bintaro dan seorang MC, host dan moderator juga sekaligus jadi CEO Speak Up Now. Baik Kak, pertanyaan pertama. Setelah menjelaskan topik cara mengatasi anak kecanduan game, menurut Kanina, apa penyebab paling banyak dari masalah ini? Oke, anak-anak kecanduan games atau remaja yang kecanduan games ini kompleks banget. Yang paling utama adalah anak-anak atau remaja bisa kecanduan karena tidak ada kontrol dari orang tuanya. Jadi ini sangat kompleks, jadi sebab akibat gitu ya. Entah karena tidak ada kontrol, ditambah lagi aktivitas yang minim sehingga apa-apa dialihkan bermain games, apa-apa dialihkan bermain games seperti itu. Terus kita kan sudah tahu nih dari Kanina, apa penyebabnya? Nah kira-kira apa sih solusi paling tepat untuk mengatasi dan menghindarinya? Oke, tadi balik ke penyebab ya aku sedikit jelaskan. Biasanya remaja yang bermain games itu supaya mengalihkan ada perasaan-perasaan yang terabaikan, biasanya blast gitu loh, seperti B-nya itu boring, L-nya loneliness kayak gitu, dia bosan, dia sendiri, terus A-nya tuh lebih ke angry, dia mungkin pemarah gitu kan ya, jadi dia mudah sekali untuk dialihkan dengan bermain games. Nah, berkaitan dengan itu solusinya seperti apa? Solusinya kuncinya adalah adanya controlling, itu yang utama, karena ketika anak sudah kecanduan itu dalam tanda kutip adalah melakukan main game secara berlebihan, melebihi batas waktu yang wajar sampai lupa aktivitas kesehariannya gitu kan ya, bahkan tidak mau mengurus dirinya, kalau itu udah sifatnya kecanduan, itu sebaiknya dilakukan dengan orang tuanya perlu membawanya ke tenaga profesional. Dengan psikolog misalnya, nanti kita ada program intervensi untuk khusus membantu si anak ini. Selain itu kalau misalnya tidak dibawa di rumah harus diapain? Nah, anak ini sama orang tua harus punya kesepakatan. Balik lagi, kesepakatan anak dalam bermain. Pasti nggak mau tuh, yang tadinya mungkin mainnya melebihi dari waktu batasnya, tiba-tiba dia cuma diturunin cuma 10 menit, itu pasti anaknya pasti akan kesel. Nah, tapi kita perlu alihkan permainan yang online ke offline, misalnya bermain secara langsung, berinteraksi secara langsung sama teman-teman ya, karena kan nanti kemampuan sosialnya juga akan terasa seperti itu. Yang ketiga adalah perlu yang namanya konsistensi. Konsistensi itu harus dari orang tuanya juga, dari anaknya juga, dan harus ada peran pengganti tadi, yang kalau misalnya gamenya, misalnya dia bisa keseharian tuh main game terus 24 jam, berarti kita harus cari muatan pengganti yang menarik juga. Karena kalau misalnya aduh bosan deh, main game, nah itu perlu seperti itu. Baik Kak, dan dari penjelasan Kanina, seberapa penting sih peran orang tua dalam menyelesaikan masalah ini? Sangat penting.
Karena remaja, anak-anak masih butuh orang dewasa, yaitu which is itu adalah orang tua yang sebagai walinya ya. Atau misalnya nggak ayah ibunya sudah tiada, berarti kan siapa penggantinya itu harus bertanggung jawab juga. Sangat penting, karena kalau bukan dari orang tua, siapa yang yang membantu anak ini gitu loh. Karena balik lagi, kondisi remaja itu dia lagi fase psikososialnya identity versus role confusion. Dia lagi pencarian identitas diri atau dia lagi kebingungan identitas diri, dia mau jadi apa, sehingga butuh peran orang dewasa yang bijak dan tanggung jawab. Karena tidak semua orang dewasa memahami, udah main game aja deh ininya, padahal harus tanggung jawab juga. Dan kita harus kasih tahu resiko-resiko bermain game secara berlebihan. Misal terjadinya kerusakan mata, atau jadi tangannya kaku karena main game terus, atau dia jadi tidak mau berinteraksi sama lingkungan sosialnya, bahkan cenderung performance akademiknya misal menurun, jadi tidak fokus seperti itu. Makanya orang tua perlu sekali pengawasannya. Selain melakukan pengawasan, juga perlu yang penting apa? Edukasinya dan konsistensinya. Jadi jangan pernah anaknya jangan main game mulu, tapi orang tuanya kita sibuk main HP, sibuk instastory juga, tiktokan segala macam. Itulah memang. Pemirsa, untuk mengetahui kegiatannya lebih dalam, mari kita tanyakan kepada para mentor. Terakhir, menurut Kak Hani, di umur berapa sebaiknya anak itu dikenalkan oleh gadget? Oke, di umur berapa adalah dimana anak itu sudah paham akan konsekuensinya. Jadi kalau misalnya dikenalkan gadget zaman sekarang kan pasti apa-apa berbau gadget, ada kelas online, mau nggak mau harus dikenalkan gadget. Ya kalau memang dikenalkan ya sudah dikenalkan, tapi perlu ada batasan. Misal jangan pernah ngasih handphone anak di usia anak masih usia sekolah. Jadi misalnya gini, ini mama belikan handphone, tapi ini handphone mama, kamu boleh menggunakan dengan batas waktu yang kita sudah sepakati ya. Terus ini handphone ini punya mama, jadi kamu harus izin dulu seperti itu. Karena kalau misalnya anak tidak diedukasi dan dibiarkan gitu aja, Kanina yakin itu akan menyulitkan anak untuk mengubah perilakunya, dan akan menjadi si malakama untuk kita. Jadi yang pertama harus edukasi dulu, berikan pemahaman, jangan buru-buru pengen, kita kan zaman canggih ya, harus kasih handphone, kasih tahu sebab akibatnya apa. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Action. Nah, pemirsa, selanjutnya saya sudah bersama dengan kepala sekolah kami, yaitu Ibu Sinta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Baik, saya izin bertanya ya. Pertama, setelah tadi menjelaskan topik game sebagai penyaluran bakat, menurut Ibu apa saja materi yang akan diajarkan pada jurusan pengembangan game? Materi ya. Kalau bicara materi, pastinya kita bicara bagaimana sebuah game itu dibuat dari mulai awal sampai akhir. Tentunya jenis atau tipe gamenya apa dulu ditentuin, temanya dulu ditentuin di awal supaya ada sesuatu yang dikerjakannya jelas gitu, nggak bingung. Jadi tentuin jenisnya nih, jenis apa gamenya, game edukasi atau apa gitu, atau temanya tentang apa. Nah di situ namanya pembuatan konsep. Di awal itu harus buat konsep dulu, buat agar supaya konsep itu diterapkannya mudah. Selanjutnya setelah konsep ditentukan, di situ di tahap itu biasanya siswa jurusan game itu nentuin nih karakternya nih mau kayak gimana nih, rambutnya panjang apa pendek gitu. Dikonsep dulu, belum dibuat gambarnya. Terus jenis permainannya apa nih? Sebuah misi mencapai sesuatu kah, atau mungkin sedang berpetualang atau apa, itu dikonsep dari awal sampai akhirnya gimana, setiap levelnya bagaimana. Terus juga nentuin nanti backgroundnya gimana, gambarnya kayak dikonsep dulu, bikin layoutnya. Terus mungkin selain background mungkin aset-asetnya, kalau misalnya saya pakai kacamata, pakai kerudung, itu dibuat dulu. Oh ini asetnya nanti karakter ini dengan ini, untuk nanti perlengkapan si karakternya, nah apa semua dibuat di situ di tahap pembuatan konsep. Selanjutnya setelah konsep itu jadi baru kerjain gitu, dibikin. Nah disitu udah mulai tuh, kalau karakternya udah tahu, ternyata seorang laki-laki mungkin karakternya dan rambutnya panjang, tinggi atau apa, baru dibuat didesain mungkin pakai software Adobe Illustrator, didesain pakai Adobe Photoshop atau software desain. Begitupun kebutuhan backgroundnya dibuat dulu, propertinya dibuat, aset-aset semua, mau 2D mau 3D boleh,
juga aset-aset suaranya. Nanti kalau ada suara begini gimana, dibuat dulu. Nah, dari adanya tadi sebelumnya dibuat konsep, karena kalau ada konsep itu gampang gitu. Jadi imajinasi anak-anak udah nggak kemana-mana, udah sesuai konsepnya. Kayak kita mau bikin baju aja nih, harus ada konsep kan, supaya enak bajunya dipakainya, dibuat, direncanain dulu gitu. Di konsep, terus dibuat, di proses produksi namanya, kalau konsep tadi namanya praproduksi, dibuatnya itu produksi, sekaligus nanti di coding. Nanti di dalam codingan itu kita pakai software Unity. Unity itu nanti bikin 3D bisa, bikin 2D bisa, dari konsep yang aset-aset yang dibikin tadi dalam pakai Adobe Illustrator dimasukin ke Unity untuk digerakin di software Unity itu. Nanti bagaimana dapat poin, dapat koin, dapat prestasi, dapat piala, aku dapat di situ. Nanti codingannya mah di situ memang agak sedikit ada tantangan. Lantas di situ juga biasanya ada tahap compositing. Kalau mungkin kalau anak-anak DKV, mungkin anak-anak broadcast, mungkin ada tahap ngedit gitu lah, ngegabungin suara sama gambar sama gerakan. Itu compositing bisa udah jadi dikonversi, terus biasanya uji coba dulu, gamenya dicoba, ditesting, dicoba, nanti kesalahannya di mana. Biasanya di situ lumayan lama. Kalau ada skrip yang salah, baru kemudian launching. Itu materinya. Nama pelajarannya ada pengelolaan game, ada programming, ada desain grafis, ada audio editing. Seperti itu kalau bilang materi. Baik Bu, berikutnya bagaimana cara SMK menilai bakat siswa dalam jurusan pengembangan game ini? Kalau di game itu logikanya memang harus bagus. Jadi ada tes logika di sebelum masuk BI, biasanya ada USM, di tes logikanya sama tes kreativitasnya gitu, sampai dimasnya sih kemampuannya gitu. Tapi jangan khawatir juga sih kalau misalnya logikanya belum bagus Bu, ya nggak apa-apa, nanti mau diajarin. Karena kita kan ada yang namanya kelas-kelas ya. Kalau anak-anak beda mungkin yang nilainya bagus sama siapa, yang biasa, yang tengah, udah. Yang nggak bisa tapi pengen game juga, ya nggak apa-apa. Mungkin nanti dia bikin gamenya di desain grafisnya aja gitu, nggak di bagian yang sulitnya. Nah biasanya yang agak sulit di programmingnya, karena itu logikanya harus tinggi gitu. Tapi semuanya bisa membuat game. Baik Bu, berikutnya bagaimana cara SMK memastikan bahwa siswanya siap untuk bekerja dan berkarya di industri game? Oke, pertanyaan bagus ya. Siap bekerja. Pastinya masih kelas 1 aja, masih semester 1, pihak sekolah itu sudah menjalin kerjasama sama perusahaan. Sudah ada rencana nanti di semester 5 itu ada yang namanya magang. Nah di situ pasti dong, di situ anak harus diuji kemampuannya selama belajar, ya dilatih dulu di sebuah perusahaan. Ya kayak orang kerja, udah harus ngantor, udah harus dikasih tugas, dikasih deadline, seperti orang kerja di situ. Nah itu namanya magang, atau kita sebut prakrin, praktek kerja industri. Selanjutnya kalau misalnya udah magang, udah tahu tuh di kerjaan kayak gimana, harus dapetin kliennya kayak gimana dan gimana kerjanya. Nah selanjutnya biasanya ketika sudah lulus, ya silakan kalau mau kerja mau apa, ya biasanya udah banyak perusahaan yang udah nungguin kalau di jurusan game gitu. Karena masih langka ya, masih sangat perusahaan itu nyari-nyari. Bahkan kita belum lulus aja perusahaan itu sudah nungguin kapan lulus gitu, kapan bisa kerja gitu. Padahal kita baru buka gitu kan ya. Tapi perusahaan udah banyak yang minta lulusan kita. Ya alhamdulillah, puji syukur. Pertanyaan terakhir, apakah jurusan pengembangan game adalah cara yang efisien dalam memajukan industri game di Indonesia? Ya, tepat sekali ya. Kalau dibilang belajar game memajukan industri game, ya kayaknya nggak ada lagi cara lain. Kalau kita mau memajukan sesuatu kan kita harus berkecimpung di situ, nggak cuman hanya sekedar jadi pemain. Kalau pemain ya kita cuman dicanduin dengan game supaya gamenya laku gitu ya. Kita hanya jadi orang yang harus ngeluarin uang
untuk beli pop up, untuk beli diamond, untuk beli segala macam yang harus dengan mau main game itu dibutuhkan ya, penik-peniknya. Tapi kalau misalnya kita buat game, kita juga bisa main game, kita bisa nyalurin bakat kita juga bisa ngembangin kreativitas kita, ide kita semua tertumpah di situ. Dan kita akan lebih sadar kalau kita tuh kalau bikin game ya tentunya lebih produktif. Kita nggak akan jadi orang yang mau dibodoh-bodohin gitu untuk jadi pecandu game. Oh ini lagi disiatasin nih supaya kecanduan nih, makanya dikasih ini yang enak terus akhirnya lupa diri. Tapi kalau kita belajar di situ, kita nih emang kalau lagi bikin game aja mikirin strategi kan, supaya ininya mau level kedua diapain nih, curiosity-nya nih, kekepoannya nih, supaya penasarannya gitu. Tapi kalau hanya memainkan game atau jadi pemain, biasanya nggak tahu kalau lagi disiasatin, dibohongin supaya ketagihan. Nah itulah cara Bina Informatika bagaimana anak yang hobi main game ini jadinya bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan sebuah peluang kerja dan produktif lah, nggak cuma gabut ya, terus hanya dibodoh-bodohin, disiasatin supaya nyandu game dan pada akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau jadi pembuat ya industrinya aja udah nungguin gitu, punya kemampuan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga, good luck ya. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan mentor selanjutnya. Selamat pagi Kak, sebelumnya boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Mufrusidin, atau bisa dipanggil M. Saya adalah program manager di PT Agate Internasional yang berlokasi di Bandung. Perusahaan itu adalah perusahaan game development yang berdiri dari tahun 2009. Pertanyaan pertama nih, setelah Kakak menjelaskan tadi di webinar, menurut Kakak apa saja keterampilan yang harus dikuasai untuk mendapatkan pekerjaan di industri game? Oke, itu bergantung. Kalau misalkan tadi ada 4 bidang yang ingin dipilih gitu ya. Yang pertama ada programmer, ada game artist, ada game designer, dan juga ada game tester. Kalau programmer, teman-teman perlu memiliki kemampuan terkait dengan memahami bahasa pemrograman dan detail-detail dasar pemrograman. Setelah itu memahami tentang game engine-nya. Tapi yang paling perlu utama adalah teman-teman bisa memiliki logik yang cukup baik sehingga bisa melakukan implementasi hal tersebut. Lalu yang kedua, kalau teman-teman mau tertarik jadi game artist, teman-teman perlu juga memiliki kemampuan terkait kalau mau jadi 2D, teman-teman bisa menggambar, atau kalau teman-teman misalkan mau 3D, teman-teman bisa memahami software terkait dengan 3D seperti itu. Dan kalau teman-teman mau belajar jadi game designer, teman-teman perlu bisa melakukan banyak analisis tentang bagaimana sebuah sistem itu bisa bekerja. Dari situ teman-teman juga bisa memahami banyak dari game gitu ya, banyak referensi gamenya supaya bisa mendesain game yang baik. Dan terakhir, kalau game tester, selain teman-teman itu punya daya tahan yang tinggi terkait dengan memainkan game, juga teman-teman bisa melakukan analisis dari apa-apa yang teman-teman mainkan. Jadi nggak cuma main game aja, tapi juga bisa menganalisis apa yang teman-teman mainkan. Baik Kak, setelah kita tahu keterampilannya, bagaimana cara mencari kerja di industri game? Maaf Kak, selanjutnya, apa saja bisnis yang ada di industri game? Oke, bisnis yang ada di industri game itu ada macam-macam ya. Salah satunya itu ada yang game developer, yang kedua itu ada game publisher, ada yang ketiga itu adalah yang di sisi pasarnya itu ada e-sport player atau juga streamer. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu fokus pada game developer. Nah, di dalam game developer itu sendiri ada beberapa bisnis modelnya. Yang pertama, membuat game untuk entertainment atau membuat game untuk keperluan bisnis. Jadi bisa untuk kita bikin game untuk gamers pada umumnya, atau kita juga membuat game untuk perusahaan-perusahaan yang memerlukan jasa game untuk diaplikasikan di perusahaannya. Bagaimana cara memulai bisnisnya dan apa saja modal yang dibutuhkan? Oke, yang pertama itu adalah perlu timnya. Yang pertama, jadi perlu ada tim yang bisa memenuhi 4 role yang tadi setidaknya. Selain itu juga memerlukan device-device yang sesuai untuk timnya, seperti ya. Dan yang ketiga adalah bisa mengetahui ingin fokus untuk ke arah mana, apakah mau membuat game untuk entertainment atau mau membuat game untuk keperluan bisnis yang lain, seperti itu. Dari situ juga perlu dipelajari bagaimana misalkan model monetisasi di dalam game itu sendiri. Misalkan apakah gamenya mau dibayar dulu baru dimainkan, atau bisa di-download dulu baru nanti bayarnya belakangan. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih.
Setelah mendengar beberapa jawaban yang sudah ditanyakan tadi, dapat disimpulkan bahwa jurusan pengembangan game secara efisien mampu mengatasi anak yang kecanduan game. Tidak hanya bermain, para anak jadi mampu untuk mengembangkan dan bekerja di industri game. Kemudian, acara ini akan diakhiri dengan penutupan oleh Bapak Rizam Nuruzaman sebagai moderator pada kegiatan ini. Sekian laporan dari saya kembalikan ke Viera di studio. Baik Kanita, terima kasih atas laporannya. Semoga kegiatan ini dapat mengatasi masalah-masalah anak yang kecanduan bermain games dan menjadi solusi terbaik ke depannya. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Beraksi, saya Viera Zahra pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.